Oke. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat ya Bapak Ibu. Selain nikmat iman dan Islam, tidak lupa juga saya mengucapkan kepada Bapak Asep Tika sebagai mentor saya dan Ibu Sartika yang luar biasa. Alhamdulillah ini momen pertama ya Pak, event pertama di tahun 2025. Sekarang Januari, bulan Januari, alhamdulillah bulannya spesial Ibu mentor kita. Insya Allah panjang umur, sehat, berkah dunia akhirat. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tadi kata Bapak mentor sukses story. Mungkin kita flashback ke 7 tahun yang lalu. Di sini saya memulai home sharing yang tidak tahu apa-apa. Di sini di pojok sana di BC 4 ini. Yang dulu itu masih direktur ya Pak, direktur langsung ditembak sama Bu Susi untuk mengadakan home sharing di sini. Alhamdulillah karena ada jadi pemateri, karena ada beberapa motivasi ketika kita siap memantaskan diri, insya Allah Allah akan memberikan kesiapan yang memang luar biasa. Saya nggak tahu apa-apa, siap aja dulu untuk menyampaikan materi home sharing pembinaan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kembali lagi ke sini setelah 7 tahun yang lalu. Qadarullah atas izin Allah sudah LED. Tadi sudah disampaikan sama Pak Asep itu LED berapa sih? Kita bukan ke nominal ya, tapi yang paling berharga itu sukses story-nya, perjalanannya dari A sampai Z-nya itu bagaimana ceritanya. Nah, nah ini siapa yang mengenalkan HNI? Tadi saya sudah mengatakan bahwa di HNI itu luar biasa. Saya ketemu dengan Bu Sartika yang mentor saya sekaligus sahabat hijrah saya. Luar biasa di 7 tahun yang lalu ketemu kita di Facebook ya. Itu saya nggak tahu akan seperti ini, dan saya tidak tahu akan terjadinya hal-hal seperti ini. Luar biasa. Ketika saya menolak ajakan TIK, saya nggak tahu akan berdiri di sini atau tidak. Karena pepatah mengatakan jangan pernah menolak kebaikan, jangan pernah kita takut menyampaikan kebaikan. Nah itu saya dikenakan HNI oleh TIK karena pertama yang saya pakai itu minyak herba sinergi. Pada waktu itu ceritanya anak saya sakit karena kejang-kejang ya, di 2 tahun sampai 3 bulan itu dia kejang. Anak saya itu beda dari yang lain, imunnya sangat lemah. Ketika biasanya rata-rata 36-38 dia kejang, anak saya itu batuk pilek aja kejang. Luar biasa, tidak ada yang kebetulan. Prosesnya ketemu dengan TIK ini masih ingat saya setelah karena kita tuh sebagai ibu ketika anak sakit khawatir ya Bu ya. Wah ini pasti begini lagi, pasti begini. Jadi dari Tapo sampai ke Juliana saya menyaksikan anak saya kejang Bu di mobil, dari rumah sampai ke rumah sakit. Saya berpikir ya Allah, ini kalau sampai menghembuskan nafas terakhir saya merasa bersalah. Mungkin meskipun itu takdir ya, tapi kita sebagai ibu terasa kok nggak bisa gitu menjaga anak itu amanah. Nah ketemu dengan TIK disarankan minyak herba sinergi. Minyak herba sinergi ya mungkin karena pertama saya belum tergerak hatinya gitu ya, karena butuh itu dikatakan butuh keimanan untuk membelanja aja, kita butuh keimanan, belanja dengan keimanan seperti itu. Saya TIK bilang, Darina dari mana? Saya udah nurut anak saya, kenapa kejang-kejang teh? Karena ada siapapun yang mengatakan, Bu bawa ke sini, saya bawa. Bu ke sini saya bawa. Bu ke rumah sakit ini saya bawa. Karena apa? Saya ingin sekali saya sembuh. Qadarullah dengan izin Allah ketemu dengan Ika, ditawarkan minyak herba sinergi. Karena ketidaktahuan saya, keminiman ilmu saya, kefakiran ilmu saya berpikir minyak herba sinergi masa sih bisa menyembuhkan kejang? Sempat berpikir, nggak dipakai Bu, Pak, saya simpan di atas lemari. Karena bau ya. Dari situ saya simpan di atas lemari sampai 2-3 bulan. Tetap ke dokter, konsultasi sampai di stokkan sama dokter, obat
obat yang dimasukkan ke dubur, jangan sampai kejang. Nah, bukan kebetulan juga Allah memberikan musibah kepada saya, kesiram air panas. 1 gelas besar kesiram air panas yang baru saya tuangkan dari direbus, ditaruh di termos, saya mau bikin susu. Tuangkan, dia minum. Saya tepis ke sini kan, dibuka, bajunya nempel si kulitnya ke baju. Saya ingat karena saya masuk grup dulu, masih ada grup 1 di Pak Asep itu, untuk kesiram air panas, untuk luka bakar segala macam. Saya ambil lagi yang tadinya saya pendem tuh, si minyak herbal saya ambil, saya guyurkan 3 hari kering. Dari situ keyakinan saya bertambah, ya Allah mungkin ini jalan terbaik untuk anak saya. Saya balur terapi MHS dan dikasih konsultasi ke Pak Asep kalau nggak salah. Kakak sini dia tadinya pegagan sama HNI Health, terus isi koma, izin Allah sehat luar biasa. Anak saya yang membersamai dari saya PCA kemana-mana di motor, dia saksi kesuksesan saya di HNI. Karena dari usia 2 tahun setelah dia sehat sampai saya LED, doanya begini, mama mudah-mudahan jadi LED ya mah, gitu. Karena kan doa anak itu luar biasa. Nah di situ, jadi produk MHS yang saya pakai dari situ luar biasa. Ketika saya belum langsung bisnis Bu, masih pemakai dan saya order produk ke TIK di per bulan itu hampir 500.000. TIK bilang, Tarina rekrut itu apa sih? Karena saya tidak tahu, karena saya emang tidak niat untuk berbisnis. Diajak home sharing, pasti banyak ya Bu yang emang belum terbuka hatinya, belum ada hidayah kita untuk fokus di HNI, karena kita belum kenal sama HNI, kita belum sayang sama HNI. Ya itu tadi, kata orang ini HNI bagus, ini produknya murah, mahal. Tapi kalau kita sudah sayang sama HNI, udah tahu manfaatnya, kita beli. Ibarat gini aja Bapak Ibu, ketika Ibu ketemu sama salah satu orang, mereka itu membicarakan orang itu sombong, orang itu galak. Karena kita belum kenal, karena basically kita hanya lihat fisik aja. Katanya orang itu galak, orang itu sombong, berdegong lah intinya. Ketika kita kenal, biasa aja kok, baik sama saya. Meskipun orang lain banyak yang bicara itu galak, berdegong, sombong, tapi kita nyaman karena kita udah tahu isi hatinya seperti apa. Begitu juga di produk kayak ini. Gamat mahal ya Bu, 100.000. Kalau yang belum tahu manfaatnya nggak akan beli, karena tidak tahu manfaatnya itu gamat mahal. Tapi setelah kita edukasi, setelah kita follow up, edukasi tentang herbalnya, edukasi tentang poin cashbacknya, mereka akan beli. Malah ketagihan setiap bulan, malah stok gamat saya berapapun habis di rumah itu 100.000. Karena mereka sudah tahu, sudah mengenal HNI seperti apa, sudah mengenal herbalnya yang luar biasa seperti apa. Makanya butuhnya edukasi kepada mitra-mitra baru seperti itu. Jadi pasti ketemu sama kita ketika kita PCA, mahal Bu, odol aja mahal 17.000. Biasa saya pakai yang 3.000 atau yang 7.000. Nah perlunya edukasi ke mitra-mitra baru yang kita PCA itu seperti itu. Jadi karena kita lanjut lagi. Ketika saya diajak home sharing sama TIK, itu nggak mau. Banyak penolakan di situ. Ya mungkin karena emang sabar gitu ya, luar biasa. Karena tidak ada yang kebetulan semua. Akhirnya di pas bulan ketiga di Milan itu diajak, saya nggak mau. Jadi berpikir gini, nah sih gituan. Ternyata saya menganggap HN itu biasa aja. Akhirnya bonus saya biasa aja, 28.000, 50.000 paling besar. Tapi itu izin Allah. Saya membangkitkan atau mengajak diri saya sendiri untuk membuka hati, melawan mental block. Ketika TIK ajak home sharing di BC4, ikut ya, ikut deh. Padahal gitu doang ya niatnya, ikut deh. Nggak enak setiap diajak home sharing gitu ya, nolak terus. Yaudah ikut aja dari rumah pakai motor sendiri sama anak. Nah ketemulah Bu Susi. Jadi saya tidak tergiur dengan bisnisnya dari awal, karena hanya pemakai. Dari situ ada kata-kata yang luar biasa sampai sekarang saya sering sampaikan ke mitra-mitra. Bu Susi di sini saya masih ingat mengatakan begini, kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita nanti. Karena sholat kita pede aja akan diterima, ya kan? Tapi hanya kebaikan-kebaikan yang akan bisa menyelamatkan kita nanti. Karena ada sebuah sejarah ya, cerita punten ya, seorang pelacur aja menyelamatkan anjing yang terjepit itu pas akhir hayatnya dia masuk surga. Karena kebaikan itu yang menyelamatkan dia.
Dari situ astagfirullahaladzim, saya bilang dalam hati, oh ternyata ini kebaikan dari HNI, oh ternyata ini. Jadi dapat poin dari situ. Dari situ langsung saya gerak home sharing dan ikut bisnisnya. Menanyakan ke TK ini gimana sih untuk jadi stokis seperti apa. Dan saya belum ada restu dari suami. Belum ada restu dari suami. Karena mungkin para suami ngerasa, kamu ngapain seperti ini? Emang kurang? Kan seperti itu ya Bu ya? Jadi sampai komplain ya Pak ya, waktu home sharing pertama di Cisarua, ini bisnis apa? MHS dijual, beli 28.000 dulu, dijual 28.000. Istri saya mendapatkan untung apa? Karena doktrin saya dari mentor, kita syiarkan produk muslim. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Karena untuk membangkitkan perekonomian umat muslim. Dari situ tergerak. Izin Allah ketika saya ikhlas terus menikmati proses demi prosesnya. Karena sesuatu pekerjaan itu harus dinikmati Bu. Anggap aja hobi. Kalau ibu bapak ngerasa gila amasinya gitu, dia udah aja. Tapi ketika hobi, ditanya hobi nggak bakso Bu. Kalau dia udah makan tapi pengen aja karena hobi. Ya anggap aja pekerjaan itu hobi kita. Jadi saya keluar setiap pagi jam 10 jalan keliling kampung. Kampung ini sampai tahu Ciburayut itu gara-gara HNI. Karena jalan aja udah. Setiap jam 10 pagi itu ada agenda ketika saya harus home sharing keluar rumah di situ. Karena ternyata setelah ikut home sharing dan itu ada RKH ternyata masuk kena jadwal pekerjaan, rencana kerja harian. Ternyata sudah saya lakukan. Setiap jam 10 izin suami, saya harus PCA, home sharing. Bagaimana cara PCA saya? Mudah. Emang butuh kekuatan mental yang sebetulnya yang bisa mengalahkan itu diri sendiri, mental block itu. Saya tuh keliling kampung, saya targetkan hari ini harus ke kampung mana. Ada temen di Balubur, namanya Balubur Ciawi. Saya ke situ, tapi di perjalanan saya nggak langsung ke rumahnya. Ada ibu-ibu TK, PAUD lagi ngumpul, saya turun duduk aja. Anggap aja saya SPG, karena SPG yang rokok itu ya dengan dana seksi, dia berani menawarkan rokok. Masa saya enggak? Dengan menawarkan produk halal gitu. Saya assalamualaikum ibu, mohon minta waktunya sebentar, boleh? Oh silakan ya udah. Ada yang cuek, ada yang gimana, ada yang gini Bu, nggak boleh, ulah beli kadinya deh, mending gue kadi itu karena kita punya teman, nggak apa-apa. Niatan kita syiar, tapi kita nggak dagang. Kalau dagang itu nggak dibeli kita sakit hati. Tapi syiarkan aja. Dengan begitu pertama kita melatih mental. Bagaimana cara kita bisa berbicara di depan orang banyak. Sekarang nggak mudah Bu. Saya juga dari dulu tuh nggak bisa begini. Karena tadi butuh kesiapan dan memantaskan diri. Bagaimana cara kita bisa berkomunikasi sama orang banyak. PCA, home sharing. Dari situ terus PCA di kampung-kampung orang. Alhamdulillah mitra saya itu ada di Ciburayut, ada di Ciapus, ada di Cinangning juga ada TK gitu kan. Dari situ dari mitra-mitra. Nah, pertama kali saya home sharing di Majelis Taklim. Itu yang jamaahnya hampir 70 jamaah. Nah, saya pertama kali cerita ke siapa? Nah, itu di majelis Pak. Di Majelis Taklim yang hampir 70 yang Bu Nira itu kan. Pas udah. Nah, dari situ ada mitra saya namanya Bu Cucu. Bukan Adin, Pak. Bukan Kang Adin yang pertama kali. Bukan, malah dia malah dia nggak pakai Pak. Suami saya nggak pakai Bu, nggak pakai produk, nggak, tidak pakai sama Fatimah. Pertama kali naik Bukan di home sharing tapi pertama kali cerita. Oh PCA, kalau PCA cerita itu di bukan home sharing. Kalau cerita itu di status. Nah ternyata ada Teh Fatimah tuh mitra saya yang pertama itu. Teh Fatimah itu dia status saya, yang dua ada Steam Bieber kan. Steam Bieber ternyata temennya tadi ini ya. Nah dari situ dia nanya, itu untuk luka ya Teh gitu kan. Ini tuh iya, harganya berapa? 250 kalau nggak salah. Steam Bieber satu boxnya 250.000. Nah, mahal amat Teh. Ingat kata mentor, nanti kalau ada yang bilang mahal, bikin ini aja, ajak bikin kartu diskon. Nanti murah harganya. Nah, ingat tuh kata-kata mentor. Ya udah Teh, bikin kartu diskon aja. Caranya gimana?
store KTP-nya karena saya belum paham sama sekali, karena buka apa aja saya nggak bisa ya, karena emang sama sekali tidak tergerak bisnisnya. Saya lempar. Jadi semua yang di jaringan mentor saya ambil KTP lempar, ambil KTP lempar gitu. Jadi manfaatkan mentor luar biasa, karena emang itu tadi karena ketidakpahaman saya. Dari situ Teh Fatimah pertama. Nah dari situ ternyata Teh Fatimah mitra saya yang pertama itu lebih jago, lebih ngerti sistem, lebih paham. Dia rekrutnya banyak langsung jadi stokis. Saya tertinggal masih di AB. Mitra saya itu udah manajer. Nah dari situ kata TIK, Teh Lina ini udah punya manajer di bawah. Teh Lina jadi manajer sebentar lagi. Saya manajer itu apa? Dijelaskan lagi segala macam. Nah dari situ tergerak dari mitra, keangkat dari mitra, karena mitra saya sukses, saya harus lebih sukses gitu. Jadi stokis di situ itu mitra pertama saya Teh Fatimah. Lanjut untuk selanjutnya home sharing. Nah mencetak, bagaimana cara mencetak HRD? Itu tadi pertama saya di status, makanya pasang status. Nah belum berani bertatapan muka. Dari situ pertama kali menceritakan HN itu ke Teh Fatimah. Nah dari situ awal untuk home sharing, yaitu tadi di majelis yang jamaahnya hampir 70 jamaah. Yang saya awal pertama kali diajak sama mitra, Teh Lina ada satu majelis yang emang ustazahnya mau syiar produk setelah jadi stokis, sebelum jadi stokis deh, setelah jadi stokis Pak Asep yang home sharing pengen sama ibu-ibu, jadi nggak boleh ada laki-laki yang masuk, jadi dari situ mau nggak mau, siap nggak siap, saya harus membersamai mitra itu. Bismillah, apapun ilmu yang mentor berikan saya praktekkan di situ. Sampai bagaimana cara untuk pembukaan, saya minta saran ke Pak Asep. Ini bukan? Iya ini. Ngeblurnya, nah ini hampir 70 ini Kak, videonya ada sampai ke pinggir-pinggir ini. Tapi baring adede Bu, sebetulnya baring adede gitu, pegang-pegang orang, tapi bismillah. Karena ingat kata-kata mentor, kalau kita tidak bisa memantaskan diri, bagaimana nanti? Jadi merasa, kata Bu Susi, ketika kita salah, mereka nggak akan tahu. Karena yang tahu hanya kita. Di situ kan nggak ada mentor ya, jadi kumaha kita ceritanya, akhirnya gabung hampir 25 itu di situ. Dan sekarang udah masih aktif juga. Nah itu pertama kali saya home sharing di majelis, makanya minta ke TIK. Saya nggak pernah ke majelis karena saya juga ditodong sebetulnya. Kita kan sama-sama memulai dari nol nih ya. Teh Lina minta dibersamai, saya pemalu belum berani Teh Lina home sharing di majelis. Ya itu karena modal nekat. Tapi ya itu hikmahnya aja. Iya. Kalipian aja Ya, nah itu ilmunya dari apa? Jadi sering saya katakan ketika home sharing kita pepet mentor, karena kan mentor saya Pak Asep. Saya pikir Bu Ika ya, ternyata Pak Asep. Jadi nggak bisa kalau saya harus ketemu Pak Asep, kita sharing berdua gitu, kayaknya nggak enak banget. Pak, saya minta tolong, bagaimana caranya untuk saya bisa home sharing di salah satu majelis atau di arisan atau di apa, langsung di Iya kan, saya belajar dari situ, karena itu pembelajaran. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak akan bisa. Saya belajar dari situ, beranilah di situ di majelis taklim. Nah itu untuk home sharing pembinaan. Nah jadi saya berpikir begini, kita untuk kesehatan, untuk merawat kesehatan diri, kita bersyukurnya apa? Berarti untuk menjaga kesehatan ya. Nah kita sudah diberikan rezeki mitra, karena ada beberapa mitra yang mengeluh, saya tuh nggak bisa PCA. Saya tuh PCA gagal Nah kita yang sudah bisa PCA, sudah bisa banyak merekrut mitra, bagaimana cara bersyukurnya ketika Allah berikan rezeki? Karena mitra baru rezeki ya. Untuk kita sebagai agen HN itu rezeki banget. Bagaimana cara kita bentuk rasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah bahwa kita dipermudah aja untuk mengajak orang. Itu tadi follow up yang TIK bilang tadi, di follow up, terus diedukasi, kasih motivasi, ajaklah ke tempat-tempat home sharingnya event-event yang emang mentor-mentor kita udah luar biasa untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena keterbatasan kita, keterbatasan saya untuk menyampaikan, saya ajak ke sini Bu Susi, Pak Asep yang menjadi pemateri. Dari situ pengalaman pribadi, karena TIK mungkin kita masih bareng-bareng ya Teh ya, masih sama-sama dijeblosin aja ke sini. Jadi ada kata-kata atau motivasi dari salah satu mentor yang bisa menggerakkan hati kita. Betul loh kata TIK tadi, pemateri sama.
materinya sama, tapi cara penyampaian orang berbeda-beda. Nah seperti itu. Jadi saya kliknya pas Bu Susi memberikan materi kebaikan. Saya diiming-iming ATK ini bonusnya segini-segini, nggak tertarik. Seriusan, Aku Telina dapat ini terus.